Hai, kita bertemu lagi hari ini dan senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Dan hari ini saya sudah siapin ada hardcase yang sebelah sini itu berisi efek eksternal. Dan setelah kemarin pada video yang ini kita membahas tentang bagaimana cara setting efek internal atau efek leksikon dari Mixer Soundcraft EFX 12 ini. Dan sekarang kita akan beralih bagaimana cara menggunakan efek eksternal atau efek yang tidak masuk di mixer ini tapi menggunakan efek dari luar, dan kita akan setting di sini supaya suaranya bisa nyes dan bisa enak. Oke, bagaimana tutorialnya dan bagaimana cara pengkabelannya? Silakan ikuti, jangan di skip, tonton sampai habis. Oke bosku, sebelum kita mulai pertemuan kita, jangan lupa siapkan kopi, rokok, dan jangan lupa kita siapkan juga 4 buah jack Akai atau jack TRS yang kita bikin 2 buah sambungan TRS to TRS. Jadi seperti ini, ada 2 kabelnya. Masing-masing kepalanya ujungnya adalah TRS. Dan salah satu TRS-nya atau jack Akai-nya kita masukkan ke efek bass out. Di mixer ini ada keterangannya, tulisannya FX boost out. Nah, yang pertama kita masukkan jack-nya ke sini. Ya, seperti ini saya dekatkan supaya lebih jelas. Ini ada tulisan FX bass out. Ya, jack yang pertama kita masukkan ke sini, ke FX bass out. Oke, kita masukkan ya. Ini berfungsi sebagai output dari mixer. Kemudian routingnya itu nanti dari FX out bass ini, FX bass out ini masuk ke inputnya Alesis. Ya, jangan lupa ke inputnya Alesis, tapi saya gunakan ini yang mono, yang bagian L saja. Kemudian ini outputnya left juga bagian kiri. Kita keluarkan ya, output dari Alesis ini kita keluarkan. Nanti akan masuk lagi ke mixer, tapi kita akan ambil satu channel ya, ini outnya, jack outnya kita masukkan ke satu channel mixer. Dan di sini saya gunakan channel mixer yang stereo, yang jarang saya gunakan ya. Kita masukkan ke channel stereo tapi bagian yang L, yang mono ya. Ini stereonya ada 2, L dan R, tapi kita pakai yang L saja. Atau kalian juga bisa gunakan di line in ini ya, di antara lubang-lubang line in ini yang tidak terpakai, kalian juga bisa gunakan untuk input dari efek Alesis tadi. Kalau saya gunakan stereo karena stereo di sini jarang saya fungsikan, jadi saya gunakan saja untuk input dari output Alesis Microverb 4. Oke teman-teman, setelah tadi kita routing kabelnya mulai dari output mixer yang sebelah sini itu FX bass out ya, tulisannya FX boost, FX bass ya, bacanya FX bass out. Ini masuknya ke inputnya Alesis.
ya. Dari efek ini keluarnya ke inputnya Alesis. Diingat-ingat ya, input Alesis. Nah, kemudian jangan lupa juga input Alesisnya itu yang mono, yang L ya. Kita boleh gunakan yang LR dua-duanya boleh, cuma daripada saya makan tempat di sini jacknya nanti banyak, cukup satu aja bisa gitu. Kalau satu aja bisa, kenapa kita harus ribet pakai dua-duanya? Kecuali efek kita yang mahal gitu, semacam leksikon yang harganya 4 juta sekian, lah itu memang fungsinya bisa dipakai untuk stereo. Jadi kanan dan kirinya itu beda penempatannya. Misalkan sebelah kiri ya, kirinya kita pakai untuk room, kemudian yang sebelah kanannya yang yang R-nya kita pakai untuk delay. Jadi pada saat misal ini MC-nya Adela ini kan dari awal ini echo-nya pakai yang kiri ya, pakai yang L. Jadi yang cuman room aja gitu, yang ngeruang aja gitu. Nah, kemudian pada saat dia teriak gitu, Adela, dia ini di-over ke sini, yang ke kanan ini. Nah, itu kalau yang efeknya mahal gitu loh. Kalau ini kan Alesis efek sejuta umat. Jadi saya nggak pengen ribet dengan settingan-settingan yang dengan 2 jack itu tadi, yang stereo yang di belakang itu ya kan, jacknya di sini, di Alesis ini ada 2 kan, yang input juga 2, yang outputnya juga 2. Tapi kita juga hanya bisa juga gunakan hanya satu saja, karena dari satu itu juga fungsinya sama saja gitu loh. Nah, pengecualian tadi seperti yang sudah saya paparkan, kalau efeknya ini harganya sudah sekian juta gitu, jadi kan pastilah yang mahal itu pasti rasanya juga beda dan penggunaannya juga beda, settingannya juga beda lagi. Nah, kalau yang ini kita cerita ini saja ya, jangan cerita yang kesana-sana nanti pati ngiler ya. Pati ngiler itu apa ya? Jadi kepingin gitu loh ya, bahasa Indonesianya itu jadi kepingin, kalau bahasa Tegalnya itu pati ngiler tok gitu ya, cuma bikin ngiler doang gitu ya. Oke, dan lalu bagaimana sih setelah kita routing kabelnya ya tadi? Saya ulangi lagi ya biar nggak bingung ya. Ini efek bass keluar, terus masuknya di sini di Alesisnya ini masuknya di input, tapi yang left, yang mono ya, ada tulisannya mono, yang left mono. Kemudian yang outputnya dari sini, outputnya dari Alesis ini keluar lah. Tergantung teman-teman sebenarnya bisa ya. Di sini ada tulisan return ya di sini ya. Nggak kelihatan ya. Aduh, saya kameranya mestinya satu lagi nih buat nge-zoom yang sebelah sana ya. Nantilah doain ya, saya punya kamera lagi jadi saya lebih detail untuk menjelaskan. Nah, pokoknya gini aja. Yang di sini ini sebenarnya ada return ya, return tulisannya return. Nah, return itu berfungsi juga untuk menerima sinyal balik atau umpan balik dari efek. Jadi kalau outputnya dari efek ini bisa masuk ke return ya, return. Tulisannya return. Return itu balik ya, dibalikin. Kalau toko itu kadang barangnya rusak, Mas, ini ngomong ke salesnya, Mas, barangnya di return nih. Nah, itu return berarti dibalikin gitu, dibalikin ke sini, ke return ya, ke return. Nah, tapi kalau kita balikin ke return itu tune-nya nggak bisa diekualisasi gitu loh. Tune-nya nggak bisa diekualisasi. Jadi kenapa kemudian saya tadi mengambil yang outnya Alesis ini, saya masukin ke channel yang stereo ini, tapi yang mono ya. Stereo kan ada 2 nih, yang atas sama bawah nih. Nah, saya ambilnya yang atas 1 karena ini mono. Kalau ini kan difungsikan untuk stereo ya, jadi harus 2. Nah, ini saya cuma pakai 1. Kalian juga boleh gunakan di sini, di channel-channel line in ini ya, di channel line in ini, asal yang tidak dipakai, yang tidak ada colokan ininya. Yang free, yang kosong itu bisa dipakai. Kalau ini kan lagi dipakai untuk input MP4 lah, pokoknya input audio dari komputer ini. Nah, kalau
ada yang kosong, boleh masukin yang kosong. Kalau di sini di bagian-bagian ini, ya di bagian-bagian mono ini, channel-channel line in mono ini, pengaturannya malah lebih banyak karena frekuensi middle-nya, ya middle frekuensinya ini ada dua equalisasi, ya ada dua parametrik yang bisa kita atur. Tapi kalau di stereo ini kan hanya high, kemudian mid dan low, itu saja. Tapi buat saya ini saja sudah cukup, ya sudah cukup membantu. Oke, lah sekarang bagaimana cara memfungsikannya? Kalau kemarin kita sudah cerita masalah cara setting effect itu dengan menggunakan fader yang ungu ini, ya. Tapi ini berfungsi untuk internal dari mixer Soundcraft ini yang internal. Lah bagaimana? Karena ini Alesis berarti kan eksternal, ya. Artinya tidak include di sini, harus menggunakan echo luar gitu. Lah, ini kita tidak pakai yang ini berarti. Kalau ini khusus untuk internal yang dari mixer ini sendiri. Semisal di sini kan ada lexicon, ya. Berarti ini kita pakai ini. Tapi karena ini kita tidak gunakan efek internal, maka kita gunakannya efek eksternal. Lah, berhubung kita juga ngambilnya di sini dari channel stereo, nah, yang kita angkat di sini kayaknya juga yang stereo ini. Ya, ini stereo ada dua nih, 1 dan 2. Saya ambil yang satu, ya, salah satu aja saya ambil nih. Kemudian kita angkat gainnya, kita angkat fadernya sampai 0 dB, jangan lupa ya. Sampai 0 dB dulu, batasan kita setting adalah di 0 dB. Lalu kita putar knob-knob ini, tergantung ya proses posisi mic-nya itu ada di mana. Lah ini saya posisi mic-nya itu ada di sini nih. Nah, settingnya ini settingan mic saya. Nah, kemudian kita buka di sini, ya, kita buka di sini. C. Oke, sudah muncul. Halo. Ya. Sekarang settingan ini sudah kita coba tinggalkan dulu ya, karena sudah jelas bahwa saya ulang lagi ya. Yang pertama yang dinaikkan itu bukan fader yang ini, tapi fader di mana tempat kita mencolokkan jack TRS ini. Misalnya saya colokin di sini ya di channel 2, lah berarti teman-teman juga harus yang di channel stereo 1. Jadi teman-teman juga yang harus diangkat ini channel stereo 1 sampai 0 dB. Jika kemudian ini colokannya ada di channel ini, channel 2, berarti kita naikkan juga channel yang stereo 2 ini. Nah, atau misalkan katakan ini nggak ada ya, misalkan teman-teman nyolokinnya di sini, ya berarti kita yang naikkan yang di sini. Lalu settingannya juga menyesuaikan karena ini kan ekualisasinya per channelnya itu kan beda-beda ya. Oke, dan kita anggap settingan ini default ya, standar di sini nih. Saya coba buka sampai jam 12 di sini, jam 12, dan di sini 0 dB. Oke, ini defaultnya ya. Ya, ini default dan ini sudah keluar echo, tapi ini serinya yang nomor 51. Nanti kita coba cari efek yang enak lah, yang biasa dipakai untuk nyanyi bisa, untuk ceramah juga bisa gitu ya. Oke, sekarang saya akan geser layarnya ke fokus ke Alesisnya ini. Oke, kita defaultnya ada di sini. Ini 0 ya. Nah, pada knob-knobnya ini di sini ada input. Input berarti suara masuk. Ini bisa kita besarkan. Kita besarkan ya. Atau kita defaultnya jam 12 saja. Jadi supaya tidak rusak suaranya. Kemudian output juga sama, fungsinya juga untuk memberikan tenaga lagi supaya kan jadi besar tuh. Intinya ini gede, ini nyiliki ya, ini dan ini itu untuk membesarkan dan membesarkan dan mengecilkan. Tapi ini untuk input, jadi
audionya dari input dan ini outputnya. Jadi buangannya itu bisa digedein lagi. Semisal katakan audio kita suaranya vokalnya kalah dengan originnya gitu, tinggal tarik aja ke sini kan bisa. C1C. Nah, saya gunakan ini yang default yang nomor 00000 sekian lah ya. Kemudian mix ini itu untuk nambah kerenyah ya, renyah atau krenyes lah katakan teman-teman, biasanya krenyes nyebutnya ya. Ini krenyesnya di sini nih ya, tapi terlalu krenyes juga kadang di rekamannya nanti jelek ya. Ya default aja lah, maksudnya secukupnya aja gitu, jangan terlalu over. Kemudian tadi sudah ya input, mix, output sudah, dan ini displaynya teman-teman boleh pilih karena di sini ada tombol rotary yang bisa digunakan dan bisa menggeser-geser. Lalu di sini ada store itu untuk menyimpan. Kemudian ini bank MIDI itu maksudnya isian jumlah memorinya yang ada di sini. Ya, jadi kalau kita pencet ini berarti kita masuk pada memorinya dia, tapi belum kita bentuk. Ya. Jadi baru memori dasar gitu, memori dasar. Nanti pada saat pengembangan misalkan kita pengen nyes, pengen pengen ngeruang atau pengen delaynya lebih panjang, nah nanti disetting dulu. Kalau sudah disetting baru di store, disimpan kayak gitu ya. Kemudian ini edit A dan edit B ini hanya untuk apa sih ya, kayak ya semacam tempo sama reverbnya lah. Nanti diulik-ulik sendiri aja kalau misalkan masih berasa kurang puas, nggak bakalan rusak, tenang aja. Pokoknya yang penting punya sendiri gitu. Saya sih gitu ya, kalau punya sendiri apapun tak coba gitu, apapun tak ulak-ulik sampai kadang-kadang kita ilmunya di luar batas, artinya bisa mengoperasikan dan bisa membetulkan gitu. Ya usahakan seperti itu, karena kita harus kreatif ya, hidup itu harus kreatif supaya meminimalisir. Artinya jika kemudian terjadi kerusakan kita nggak mungkin kan, misalkan kayak teknisi selalu berada di samping kita kan nggak mungkin, tapi jika kita kemudian bisa minimal memperbaiki sendiri itu agak mending, artinya trouble sekecil apapun bisa kita atasi gitu. Bukan berarti kita tidak butuh teknisi, enggak juga ya, kita tetap butuh teknisi, hanya pada saat-saat darurat, emergensi jika kita bisa menangani sendiri, semisal hanya putus kabel gitu. Nah kalau kita nggak bisa, kita ngandelin teknisi ya repot. Oke ya, jadi kalau settingan ini antara reverb dan tempo kayaknya ya, ini dua-duanya ini. Teman-teman boleh explore lagi. Nah sekarang kita coba ya geser bank MIDI-nya ini. Kalau bank MIDI itu biasanya digitalnya, angkanya itu 2. Tapi kalau sudah termemori itu menjadi 3. Misalkan ini ya 1. Ini 00 menjadi 100 100. Kalau sudah masuk memori. Kalau belum masuk memori itu masih 00. Contoh ya. Kita puter, cari yang enak deh. 2, ini 2. 4, ini 4. 5, 7, 8, 10 ya. Teman-teman boleh bedakan ya, boleh sambil ngamati rasanya kayak apa gitu. 10, jadi ada perbedaan ya, tadi dengan angka 1 dengan angka 10 sudah mulai beda. Terus ini 12, 13, 14, 14, 0, 15, 16, 17, 18 ya seperti ini ya, ini 18, 20, 20, 21, 22, 22, enak nggak nih? 22, 23, ya, ini nggak mau banget nih, 23, 23,
2, 3. 2, 3. 2, ya otomatis berkurang ya. Nih, coba diamati ya, diamati. Apa yang saya sentuh diamati. Jadi nanti teman-teman boleh praktekin sendiri kalau di rumah lagi senggang. C, 1, C, C, A, C, 1, C, A, C, C, low, C, C, A, C, 1, C, 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 2, 3 ya, 2, 4, C, 2, 2, C, 1, C, A, C, 1, C, C, 1, C. Terserah ya, ini kalau segini dirasa efeknya terlalu banyak, teman-teman boleh kurangi di sini. Tuh, ini buat kurangi gema. C, low. Ya, ini buat ngurangi gema di sini nih, di edit A. Kemudian yang edit B ini tempo kayaknya sih. C, A, C, 1, C, low. C, 1, C. C, 1, C. Sorry. C, 1, C. Oh, A, C. Ya, kalau semisal teman-teman tadi settingannya berubah, coba digeser dulu ke sini ya, digeser angkanya dulu, barang 1 atau 2, nanti kita balikin lagi ke 2, 3. C, A, C, A. Tuh kan, ini atau ini bermasalah atau C. Ya nggak pernah diulir-ulir juga sih ya, kalau saya udah paten, misalkan dipakai cocok di memori sudah selesai. C, 1, C, A, C, C, 1, masih belum, C, A, C, geser ke 2, 3 lagi, C, 1, C. Oke, jangan lupa pada mixernya juga teman-teman boleh ulak-ulik ya, artinya yang bagian efek yang warnanya ungu, knobnya yang ungu kemarin kita bisa kurangi kalau misalkan ternyata efeknya sebenarnya gemanya segini cukup ya teman-teman, mungkin gemanya segini cukup, pengennya segini nih, tapi agak dikurangi ketebalannya, misalnya agak kurangi ketebalannya, teman-teman buat tinggal kurangi saja dari mixernya, jadi tidak ngulak-ngulik yang ini, atau juga bisa sebenarnya kalau kita udah lihai tinggal kurangi aja gemanya ada di sini nih, roomnya C, 1, C, A, C. Nah, takutnya kan gesernya kayak gini nih, takutnya gesernya terlalu banyak kalau dari sini, mendingan di mixernya aja dikurangi ya. C, A, low, C. Nah, untuk nyesnya teman-teman sudah saya ajarkan kemarin bahwa kita bisa menambahkan frekuensi high atau tweeter ya, tweeternya kita naikkan. C, halo C, halo Bandung ya. C, nah C, 1, C. Jadi untuk kemerenyesnya itu dari high, karena dari ini sendiri tidak bisa mengeluarkan frekuensi 2 kHz ya. Kalau ini kan hanya sekedar reverb, hanya sekedar membantu efek saja. Adapun setelan kita misalkan low, kurang ngebass, kurang nyes ya, adanya di mixer bukan di sini. Jadi tinggal naikkan saja gainnya, jangan terlalu banyak juga, pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, cukup ya segini. Cik 1, cik A, Adela. Kalau itu butuhnya nomor 50 nih. Kalau misalkan pakai Adela.
Adela. New Palapa. Nah, di sini ya. Ini jumlah memorinya juga banyak, sampai berapa ini? 100 kalau nggak salah ya. Cik, dan beda-beda nih, angka-angkanya beda-beda nih. C, 1 C. Oke, sudah bisa dimengerti ya? Sudah bisa ya? Ini efek pesawat nih. Jadi banyak ragamnya, cuma terserah nanti teman-teman boleh nge-explore, boleh dicoba-coba satu-satu ya. Nah, ini kan buat tutorial saja, jadi kita balik ke 23 lagi ya. Oke, balik di settingan yang awal. Kita kurangi di sini ya. C1C. Harus sama sih sebenarnya dengan analisis dengan leksikon yang ada di internal Soundcraft-nya ini sendiri, sebenarnya sama ya. Hampir-hampir sama lah. Jadi cuma kadang-kadang kan aksesoris kayak gini kalau misalkan kosong, nggak ada efeknya, nggak ada crossover, nggak ada equalizer, isinya kosong ya tergantung saja ya, tergantung. Kalau teman-teman pede ya nggak masalah, tapi kalau misalkan nggak pede ya diisilah sebanyak-banyaknya. Ini juga saya tak banyakin, maksudnya supaya penampilannya jadi tambah wah gitu. Padahal ini nggak fungsi-fungsi amat, ini yang alto ini nggak fungsi-fungsi amat karena udah rusak. Tapi kalau ini sih masih fungsi. Ini yang biasa saya pakai. Nah, dari segini saja kita sudah bisa pakai untuk ngamen, untuk orgenan, untuk hadroh, untuk ceramah kiai, untuk kiro. Udah cukup segini. Masih. Nah, nanti kan tergantung kalau sudah ininya dipenuhi, aksesorisnya dipenuhi lah, nanti kan tinggal powernya gitu loh. Power yang untuk mid, yang untuk high, yang untuk low, supaya kita bisa main 3-way plus sub gitu ya. Atau 2-way plus sub, itu juga bisa nanti ada pendukung yang lainnya, bukan hanya ini saja. Tapi dari sini, dari modal yang ini saja saya sudah bisa digunakan untuk ngamen. Oke teman-teman, sekarang kita bagaimana cara setting efek ini supaya termemori di LSD ini ya, supaya termemori. Jika kita sudah menentukan segini ukurannya dan segini dirasa cukup, sekarang kita tinggal pencet tombol store, pencet saja. Oke, ini berarti dia sedang bersiap-siap ya untuk menerima input memorinya. Tinggal kita pencet satu kali lagi. Oke, kalau ini sudah tenang seperti ini di alamnya, ya berarti sudah masuk. Walaupun kita ganti-ganti, tetap kita akan masuk nanti pada 23 dengan settingan yang sama. Oke, ini sudah saya geser ya. Saya geser, kemudian kita balik lagi ke 23 lagi. Oke, ya dibalikin juga akan sama. Oke bosku, demikian tadi saya sudah paparkan bagaimana cara routing kabel, kemudian cara setting di efek Alesis Microverb 4, dan sudah ketahuan juga bunyinya seperti apa, serta bagaimana cara menyimpan memorinya, cara menyimpan settingan kita sehingga menjadi memori yang sudah tersimpan pada efek Alesis ini. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen jika masih ada keluhan tentang seputar pemasangan efek eksternal atau Alesis atau apa ya. Yang jelas, jika masih ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai bertemu kembali di kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.